bersama dengan ayahanda dari almarhum Arya Daru yang sebagaimana kita ketahui bersama, dia adalah seorang diplomat muda dari Kementerian Luar Negeri yang baru saja meninggal 40 hari yang lalu, dan misteri meninggalnya masih menjadi tanda tanya sampai sekarang, belum terungkap dengan jelas apa penyebab dari meninggalnya almarhum, sehingga kami katakan ini merupakan suatu misteri. Dan perlu kami sampaikan bahwa pertama, negara kita adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila, sehingga segala sesuatu baik aturan maupun tindakan hukum harus berdasarkan pada falsafah negara, ideologi negara, dan dasar negara Pancasila yang memberikan keadilan berdasarkan keberadaban. Berdasarkan pada itu, maka pada sore hari ini dari pihak keluarga almarhum Arya Daru ingin mengungkapkan sesuatu tentang misteri kepergian atau meninggalnya almarhum yang saat ini dan selama ini masih menjadi teka-teki. Oleh karena itu, sebelum kami memulainya, kami akan menyampaikan bahwa di samping kanan saya, di tengah-tengah adalah ayah dari almarhum Arya Daru, yaitu Insinyur Subaryono MA PhD. Beliau adalah purnakarya dosen Departemen Teknik Geodesi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Hadir di tengah kami pada sore hari ini karena dari pihak keluarga baru bisa speak up saat ini sehubungan dengan kegoncangan dari pihak keluarga tentang misteri kematian almarhum. Saya berharap dengan adanya konferensi pers ini, kita dapat sedikit banyak memberikan informasi kepada masyarakat tentang siapa sebenarnya almarhum, agar tidak terjadi informasi-informasi liar yang menyebabkan distorsi atau pengaburan fakta. Selain itu, kami dari tim hukum, saya Nikolai Aprindo bersama dengan rekan saya Dwi Libranto, kami sudah diminta oleh keluarga almarhum untuk menjadi penasehat hukum bagi keluarga, sehingga segala sesuatu masalah yang menyangkut kepentingan hukum dari keluarga maupun dari almarhum semuanya sudah dikuasakan kepada kami. Perlu saya sampaikan bahwa kenapa kami mau menerima sebagai penasihat hukum daripada keluarga almarhum. Ini semua semata-mata hanya karena melihat sisi kemanusiaan, sisi hak asasi manusia, dan sisi kepentingan hukum dari keluarga maupun almarhum. Seperti kita ketahui bersama bahwa hak asasi manusia itu melekat dari sejak berada dalam janin, dalam perut, sampai lahir dan sampai meninggal pun hak asasi manusia itu melekat. Sehingga apa yang terjadi perlu kami ungkapkan dari sisi kemanusiaan, dari sisi hak asasi manusia, dan dari sisi hukum.
Dan kami menerima permintaan dari keluarga sebagai penasihat hukum. Kami mau melakukannya secara pro bono. Kami tidak mengambil keuntungan apapun, tapi kami melakukan secara pro bono, sekali lagi dari sisi kemanusiaan dan hak asasi manusia. Selanjutnya, untuk mengetahui tentang apa dan bagaimana siapa almarhum Arya Daru, kami berikan kesempatan kepada ayahanda dari almarhum Arya Daru untuk menjelaskan tentang almarhum. Untuk itu, waktu kami persilakan kepada Bapak Suparyono. Terima kasih Bapak Nikolai Abindo yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Tes. Ya. Saya perkenalkan diri seperti sudah diperkenalkan oleh Bapak Nikolai. Tetapi saya kira tidak ada baiknya kalau saya menegaskan kembali. Nama saya Suparyono dan saya adalah ayah kandung dari Arya Daru Pangayunan, diplomat muda yang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di kamar tempat kosnya berada di Jakarta. Itu merupakan suatu pukulan yang sangat berat bagi keluarga kami. Banyak hal yang membuat itu kami menjadi kemudian shock, terpuruk dan tidak berdaya. Kami hanya berdua dengan istri saya, dan Daru adalah anak tunggal kami. Anak tunggal yang kami tunggu-tunggu setelah 3 kali gagal, miscarriage, keguguran, dan dokter baru menemukan terapinya keempat. Lahirlah seorang bayi laki-laki yang kami beri nama Arya Daru Pangayunan. Saya memikirkan apa yang saya harus sampaikan kalau nama itu adalah sebuah doa. Maka saya tentukan Arya adalah laki-laki terhormat. Daru adalah bintang kemunculan, lucky star. Adalah merupakan suatu karunia dari Tuhan yang Maha Kuasa kepada kami untuk itu. Dan mengapa Pangayunan? Itu adalah suatu hal di mana itu ada pada pangkuan kami, pada ayunan kami di situ. Proses itu proses yang panjang, karena si ibu harus bed rest hampir seluruh kehamilannya karena kesulitan di dalam proses kehamilan pregnancy itu tadi. Jadi ada suatu kebutuhan yang harus yang bersangkutan itu adalah sesuatu yang berat pada waktu itu, karena ada saya masih dosen muda, secara finansial apapun tidak ada kekuatan untuk itu. Tapi bersyukur alhamdulillah akhirnya lahir dengan selamat melalui operasi sesar, dan itulah kemudian kami besarkan di situ. Dan proses berjalan menjadi seperti yang karir terakhir itu, tapi kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambilnya dengan tiba-tiba, dengan seperti itu. Kami tidak hanya kehilangan Arya Daru, tetapi kehilangan harapan-harapan yang sudah disampaikan kepada Arya Daru dengan cita-citanya dan prestasinya itu. Itulah yang kemudian kami betul-betul terpuruk, dan
Kemudian banyak yang bertanya-tanya, mengapa tidak ada kemudian suatu statement dari keluarga? Karena semua ada pada keadaan shock. Ditambah lagi, istri saya, ini hal yang privasi sebetulnya, tetapi kami harus sampaikan. Mengapa saya tidak muncul segera untuk kemudian menyampaikan itu? Ada juga masalah kesehatan. Jadi ibunya dari Titi Sularti tahun lalu didiagnosis terkena kanker kolon yang harus kemudian dilakukan operasi untuk mengambil jaringan yang merusak itu. Kemudian istri saya harus menggunakan colostomy bag, bapak-bapak mengetahui itu, di mana harus dipasang di situ, yang seharusnya itu kemudian selesai pada bulan ini, tetapi kemudian bulan yang lalu ada kabar yang seperti itu kembali memukul istri saya, sehingga kemudian pada waktu diagnosa terpaksa proses lanjutan itu belum bisa dilakukan, tapi harus menunggu 3 bulan untuk memastikan bahwa ibunya dan atau istri saya siap. Jadi itulah tragedi atau apapun, suatu kesedihan yang bertubi-tubi yang kami hadapi untuk itu. Masalah pribadi namun kami perlu kami sampaikan. Nah, kemudian apa yang setelah Daru lahir? Dia lahir dengan sehat. Dia bayi yang sehat, bertumbuh kembang dan sehat. Dan kami tinggal di satu kompleks kecil di Seturan. Pada waktu itu tidak seperti Seturan pada hari ini, di mana kami ada 14 rumah, semua adalah dosen-dosen Fakultas Teknik UGM dari beberapa departemen. Pada waktu itu namanya jurusan. Jadi ada teknik arsitektur, teknik sipil, teknik geologi, teknik geodesi, teknik kimia, teknik elektro, dan seterusnya. Dan itulah kemudian Daru tumbuh di lingkungan orang-orang yang bekerja berprofesi sebagai dosen di UGM. Jadi bersama teman-temannya berkembang baik sekolah. Dan pada tahun itu, Daru lahir tahun 86, saya dan teman-teman pada waktu itu sudah mulai berangkat tugas ke luar negeri untuk melanjutkan pasca sarjana, baik itu master maupun PhD. Sehingga kemudian kami juga bersyukur mendapatkan kesempatan untuk berangkat ke Kanada, ke University of Waterloo, di mana saya mengambil master saya di sana. Tetapi dana tidak mencukupi untuk membawa keluarga, sehingga saya harus menabung. Tahun berikutnya, tahun kedua, baru kami jemput Daru dan ibunya bergabung kepada kami. Jadi dia ada pertama kali dia keluar dari Indonesia itu adalah tahun 1888. 1988. Kemudian saya berhasil lulus master, pulang, dan pada tahun 91 saya mendapatkan beasiswa lagi dari Kanada, yang kemudian saya bisa melanjutkan S3. Nah, kemudian Daru bergabung dengan kami. Waktu itu berangkat sudah kelas 2 dan kemudian dia sekolah di Kanada. Disitulah dia berkembang di sana. Saya merasa bahwa apa yang Daru kami itu adalah dia peroleh dari salah satunya adalah pendidikan di sana, di mana tata cara kehidupan yang baik itu diajarkan. Manners, mereka mengatakan, sopan santun. Bagaimana kalau Anda berjalan membuka pintu, di belakangnya ada orang, apa yang harus Anda lakukan misalnya. Kalau ada sesuatu bukan punya Anda mau memegang atau mengambil, apa yang harus dilakukan. Mereka itu ajarkan, dan Daru kemudian menerapkan itu. Ada values di situ. Kemudian di luar itu ada benefit yang dia peroleh dari situ. Saya ajak ke sana, yaitu dia kemudian mampu berbahasa Inggris lebih baik daripada saya.
karena anak-anak dia berkembang di situ. Dan disitulah kemudian kami pulang, yang kemudian kami kembali ke Jogja dan baru memulai kehidupan baru di Jogja yang harus beradaptasi dari berbahasa Inggris menjadi berbahasa Indonesia dengan sistem pendidikan yang sangat berbeda. Pada waktu itu Bapak Ibu akan ingat masih pada zaman Pak Harto, di mana setiap murid sekolah harus menghafal P4 dan sebagainya. Dia sangat frustrasi pada waktu itu karena dia tidak menerima pendidikan semacam itu pada waktu itu, tapi lebih pada hal-hal kebaikan apa yang perlu dilakukan, tapi bukan menghafal kata demi kata untuk itu. Dia belajar di situ, tapi dia bertahan dan kami tenangkan bahwa ini sebentar saja, nanti setelah itu kamu akan terbiasa dan segalanya akan berjalan lancar. Dia menurut untuk itu, sehingga kemudian dia masuk di SD Serayu dan dia berprestasi sehingga bisa masuk ke SMP yang bagus di Jogja, di SMP 8, yang kemudian di situ kemudian dia berpikir apakah ke SMA yang favorit, di mana persaingan sangat ketat di situ, SMA 3, SMA 1. Tapi kemudian kita berembuk dan dia memilih ke SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Dan di situ dia sudah mulai bertambah berani melawan arus, bukan melawan arus, tetapi memilih jalannya dia yang fit dengan mereka. Pada waktu itu semua orang ingin kalau di SMA itu masuk ke sekolah, ke kelas IPA, karena di situ akan jadi dokter, akan jadi insinyur, akan jadi segala macam. Tapi dia memilih aku yang sosial saja. Tapi dia konsekuen untuk itu, untuk belajar di situ. Apa yang dia peroleh dengan pilihan dia menjadi menonjol di kelas itu. Dan pada waktu itu kemudian ada seleksi untuk pertukaran mahasiswa se-ASEAN dari SMA di Jogja, dari SMA favorit itu diberi kesempatan untuk itu dan baru terpilih untuk itu. Jadi kemudian mulai dari SMA dia sudah berkenalan dengan dunia internasional, bergaul dengan berbagai budaya internasional untuk itu. Jadi dia meskipun anak tunggal tapi tumbuh secara mandiri untuk itu. Dia bukan anak tunggal yang cengeng, yang selalu merengek-rengek meminta sesuatu, tapi dia akan tunjukkan apa prestasi dia. Baru kemudian orang lain terserah mau menghargai atau tidak. Itu saya amati dari kecil. Jadi dia bekerja keras sesuai dengan passionnya, dan dia tidak menuntut siapapun untuk menghargai dia. Dan itulah barangkali kemudian dia menjadi sangat populer di antara teman-teman, dan siapapun yang mengenal dari dia sangat disayangi oleh teman-temannya, saudara-saudaranya, dan semua yang ada. Dan itu yang sangat mengharukan dan membanggakan kami untuk itu. Dan kalau Bapak Ibu yang hadir di sini saya melihat di YouTube Daru memakai baju kuning dengan istrinya, itu bukan busana daerah Indonesia. Dia tahun lalu itu ada di Thailand karena ada reuni dengan dulu mantan-mantan delegasi ASEAN dari berbagai negara itu yang berkumpul di situ. Masing-masing rata-rata berhasil dalam karirnya bertemu di situ. Jadi dia menunjukkan rasa kebanggaan dan kebahagiaannya untuk itu. Itu yang saya sampaikan adalah betapa Daru itu adalah seorang yang mandiri, yang dia tidak harus dengan tepuk tangan, tapi dia tetap berkarya untuk kehidupan. Dan dia yang kedua, dia itu seorang yang sangat bertanggung jawab atas pilihan-pilihannya. Jadi dia akan selalu konsekuen dengan pilihannya. Kami semua kaget pada waktu itu. Dia baru berumur, kalau dia lahir 86,
2011 itu umur berapa? 30. Lahir 86. 25. Dia minta menikah dengan istrinya yang bernama Meta Ayu Puspitantri. Saya menikah dulu umur 27, ini baru saja wisuda. Tapi dia minta menikah. Lah kamu mau biaya dari mana untuk keluargamu? Tapi dia tidak risau dengan itu. Saya mau cari kerjaan di Jakarta. Apapun akan saya lakukan karena kami sudah berkomitmen untuk menikah itu. Nah, itulah kemudian dia bekerja sebagai tutor bahasa Inggris di Jakarta. Dia kos di Kelapa Gading. Dia sudah menikah. Dia harus bekerja seperti itu. Tapi juga kemudian mungkin itu adalah suatu dan apa yang saya yakini dalam agama kami, ada takdir yang di situ. Ada temannya kemudian yang sesama tutor itu akan berangkat ke Kanada. Loh, kamu bisa ke Kanada kenapa? Aku mendaftar sebagai local staff di Kanada sih. Dia lalu kepikiran, maka dia kemudian juga melamar sebagai local staff di Myanmar pada waktu itu. Jadi kalau dia di Kementerian Luar Negeri pertama di Myanmar, dia sebenarnya belum ASN. Dia adalah seorang local staff yang kemudian harus bekerja di sana karena untuk membiayai istrinya yang sudah hamil itu. Ini yang kemudian bagi saya melihat itu sebagai tanggung jawabnya. Dia tidak menuntut orang tuanya untuk kemudian membiayai istri, tapi istrinya masih ikut dengan orang tua. Nah, disitulah kemudian pada waktu itu dia ditantang, kamu kan lulusan HI UGM, kok maunya jadi lokal staff yang barangkali kamu cuma jadi tukang fotokopi atau jadi supir, dan kemudian tidak masalah. Tapi Tuhan berkati. Di sana kemudian ketemu Dr. Sigit, seorang diplomat yang kemudian tahu tentang kemampuan Daru, kemudian dia diangkat sebagai asisten utamanya untuk di bidang politik untuk itu. Sehingga kemudian dia makin terpacu untuk kemudian mengulang, kemudian melakukan upaya untuk bisa menjadi seorang diplomat. Sehingga kemudian dia 2013 mengikuti tes, baru 2014 itu diterima sebagai ASN di Kementerian. Itulah ada karier Arya Daru di situ. Dan disinilah pengorbanan dia, bagaimana dia harus meninggalkan istrinya yang pada waktu itu juga seperti ibunya dulu ada kesulitan kehamilan, tapi juga sama prosesnya. Dia harus bed rest, tapi kemudian menghasilkan anak pertama, cucu saya pertama yang diberi nama Althea Alina Pangayuna. Nah, setelah menjadi ASN di Kemenlu, itulah dia mulai berkarier sebagaimana layaknya ASN. Kami bangga karena dia, yang saya sebut tadi, dia sangat bertanggung jawab dengan kehidupannya. Dia menulis buku tentang bagaimana perjalanan kehidupannya, yang kemudian setelah beberapa saat semua persyaratan dipenuhi, dia ditugaskan di Timor Leste. Dan dia pada waktu itu memilih bidding karena di situ dia pernah bercerita, seorang diplomat bisa saja di satu negara 4 tahun, tapi bisa saja 4 tahun itu ada di 2 negara, namanya cross post. Dia memilih itu, tapi banyak yang suka itu sehingga harus bidding. Dan dia mendapatkan bidding itu, jadi 2 tahun di Timor Leste, di Dili, kemudian 2 tahun di Argentina. Nah, kami semua bangga dengan prestasi dia, dan dia selalu mengabarkan keberadaannya
kepada kami, karena sekarang kan dengan teknologi telekomunikasi yang begitu bagus, itu sudah tidak ada jarak lagi. Separuh dunia di Argentina atau di Timor Leste semua berjalan fine saja. Dia bisa mengerjakan tugas itu sehingga dia bisa kembali pulang, dan setelah pulang itulah kemudian Arya dari Pangayunan dia kerja, kalau manggil saya mengikuti teman-temannya di Kanada, dan aku ditempatkan di Direktorat Perlindungan PWN. Oke. Terus ya kerjanya itu mungkin tidak seperti yang ada di TV, yang dimana diplomat pakai jas, dasi, masuk keluar ruang sidang untuk melakukan negosiasi apapun, tetapi dia harus siap, ready 24 jam, ada panggilan tentang keperluan perlindungan BNI. Karena dunia ini kan 24 jam, tidak bisa hanya bekerja di jam kerja di Indonesia, sementara yang membutuhkan itu ada di jam siang mereka. Jadi dia ceritakan, tapi lebih pada cerita yang sifatnya kemanusiaan. Dia tidak pernah cerita tentang hal-hal yang ada di dalam berita-berita itu. Kepada saya tidak pernah itu. Yang dia ceritakan ada humanity assistance, aid. Jadi di situ hanya membantu kemanusiaan. Contohnya, misalnya ABK yang meninggal dan BABK itu bekerja di kapal asing. Dia harus kemudian membantu mengurus bagaimana agar kemudian meskipun sebagai berupa jenazah tapi harus kembali ke Indonesia. Dia harus standby di situ. Dan apalagi dia harus kemudian melakukan koordinasi dengan kerabat dari korban itu. Dan dia harus meladeni itu seperti saya sekarang alami. Mereka adalah dalam keadaan duka, tapi dengan kondisi yang kemudian tidak mereka harapkan. Dia harus membantu itu. Jadi harus menjelaskan kepada mereka bagaimana pengurusannya, dan sampai kemudian dari PWNI juga ada suatu SOP di mana pemerintah harus mengantarkan jenazah itu sampai ke tempat tinggal dari WNI yang wafat itu. Dan kasusnya bisa tadi meninggal karena kecelakaan semacam itu. Ada juga yang karena kriminalitas dari Amerika atau meninggal di sana, kemudian harus dijemput, biasanya dijemput di bandara, kemudian sertifikat dengan tergantung institusi yang terkait. Karena kalau itu tenaga kerja kan ada badan yang mengurusi ketenaga kerjaan di situ, harus ada koordinasi. Itu salah satunya. Kemudian dia cerita lagi, Mam, aku ada tugas ke Arab. Apa yang ke Arab? Katanya kamu biasanya di Arab itu yang pintar-pintar bahasa Arab enggak. Urusannya adalah di sana itu banyak TKI kita yang stres, sehingga tugasnya adalah menjadi ketua tim yang kemudian timnya itu dari kesehatan, dari psikologi, dari sosial dan sebagainya, kemudian yang akan kemudian melakukan terapi terhadap TKW, TKI dan sebagainya. Kemudian pernah lagi aku tugas kemana? Ke Taiwan. Kenapa di sana? Harus menjemput anak-anak yang tidak diinginkan oleh orang tuanya yang bekerja di Taiwan, tapi dia harus kembali di sini. Apa yang ilustrasi yang saya sampaikan itu adalah pekerjaan Daru sehari-hari sebagai diplomat, tetapi kemudian isinya adalah betul-betul tugas-tugas kemanusiaan untuk itu. Dan dia
tidak mengeluh, tidak apa. Paling-paling kalau setiap malam mesti sama ibunya video call, dia panggilnya Mam. Gimana dulu? I'm okay, man. Cuman capek. Paling selalu seperti itu. Sampai kemudian Sabtu terakhir dia seperti itu kepada Mam. Jadi itu yang saya sebut sebagai satu tanggung jawab. Nah, kemudian setelah dia itu di PWNI, kemudian ada promosi. Nah, promosi itulah yang kemudian membahagiakan kepada kami. Setelah 3 tahun ini bekerja keras seperti itu, kemudian dia mendapatkan post di Helsinki, Finlandia. Sesuatu yang banyak orang menginginkan di sana. Kebetulan saya pernah ke sana, jadi bagus sekali, pendidikannya bagus, anak-anaknya ini pada usia pendidikan. Saya ingat pada waktu dulu saya bawa ke Kanada, itu mendapatkan tadi bagaimana berinteraksi dengan manusia lain, saling menghargai dalam praktek. Ya kan, kita seperti di sini kan seringkali susah. Di hadapan lift itu kan kita tidak tahu tata cara yang sebenarnya baik untuk masuk dan keluar dari lift. Kita sering bertumburan di sana. Itu kelihatannya sepele, tapi itu ada suatu pembelajaran dari kehidupan itu. Nah, kami bangga. Kamu akan ke Finland. Alhamdulillah. Saya pernah ke sana, bagaimana orang sederhana di dapur itu, setiap kita ada di apartemen, dapur itu tempat sampah itu akan berbeda-beda. Ini untuk plastik. Kalau kayak kita punya Ultramilk yang pakai can itu, kalau mau dibuang harus di-rinse dulu, dikocak dulu, baru dipasang. Jadi saya sangat mengharap, alhamdulillah, saya akan mendapatkan pendidikan yang baik seperti itu. Dia sudah menyiapkan segala sesuatu. Istrinya sudah menyiapkan segala sesuatu karena sudah fix, sudah dapat SK dan sudah mendapatkan uang muka untuk pembelian keperluannya itu. Mobil sudah dijual, yang dipakai oleh istri dan anak-anaknya dijual. Istri dan sudah memamitkan anak-anaknya bahwa kita akan kemudian pindah ke Finland. Terima kasih atas pendidikannya di Jogja. Anak yang tertua itu ada di SMP Muhammadiyah di sini, yang kemudian dia mendapatkan pelajaran-pelajaran religiusitas yang bagus. Tapi kemudian kita harus berpisah dan semua baik-baik saja. Dan di sini pas juga masa pergantian tahun ajaran, sehingga waktu sangat tepat untuk itu. Dan istrinya juga sudah sangat siap untuk itu. Dan zaman sekarang sudah ada online shopping, sehingga dia sudah menyiapkan apa yang barang yang ada ada di dalam apartemennya. Dia sudah menandai suatu saat dia tinggal pesan di situ, barang sudah jadi. Semua seperti itu sudah disiapkan itu. Dan kemudian tradisi atau apapun yang ada di Kemenlu adalah yang mungkin berbeda dengan di tempat lain, adalah bagi orang tua kandung maupun mertuanya itu dibuatkan paspor dinas oleh Kemenlu, dan itu sudah saya terima. Jadi di situ orang tua kandung itu mendapatkan privilege itu untuk kemudian seperti dulu yang pertama. Ya, akan saya tunjukkan. Jadi satu untuk ibunya, satu untuk saya, ada satu untuk bapak mertuanya, dan satu. Dan saya pernah menggunakan itu pada waktu dia bertugas di Diri. Tapi kalau saya tidak ke Argentina karena terlalu jauh dan mahal. Dan pada waktu ada wabah COVID,
sehingga kami tidak bisa menengok ke sana. Tapi ini sebetulnya sudah dirancang bahwa nanti MAM akan segera sembuh, maka kita bisa ke Finland, dan itu perjalanan tidak terlalu jauh dari Singapura, itu 1 malam, subuh pagi sudah sampai ke Helsinki misalnya, jadi tidak terlalu melelahkan. Itu menjadi sesuatu yang setelah sekian lama bekerja keras, seolah inilah saatnya kita mendapatkan suatu hal yang menyenangkan pada waktu itu. Sehingga dia cerita kepada anak-anaknya, besok kalau di sana ada hal yang tidak ada di Indonesia, kamu akan melihat aurora, akan kemudian melihat bagaimana orang hidup di sana dalam kesehariannya dan sebagainya. Sehingga kemudian begitu meninggal, apa yang diucapkan oleh Althea cucu saya, Papa, PHP Althea, kami Althea, Papa tidak mem-PHP, dia menceritakan apa yang akan dilakukan di sana, tapi ini kehendak yang lain yang kemudian harapan-harapan itu menjadi hilang. Itulah yang kemudian membuat kami betul-betul menangis, goncang, apapun namanya, di mana kami terpuruk di situ. Bagaimana kami harus bisa menghibur cucu kami, sementara kami juga merasa sesuatu yang hilang di situ. Jadi saya sementara ini masih belum istri saya dan saya, karena kondisi kesehatan fisiknya, kami sudah berpikiran saya harus konseling ke psikologi. Kebetulan saya kenal dengan dekan fakultas psikologi, dan beliau sangat welcome untuk itu. Tapi mohon maaf, saya akan bercoba untuk berdiri dengan kekuatan saya sendiri dari dukungan teman-teman. Jadi itu perjalanan kami. Jadi sesuatu yang diperoleh dengan tidak mudah, kemudian diperjuangkan dengan semangat tinggi, dan mendapatkan suatu hasil yang membanggakan, dan ada suatu harapan di mana banyak orang menginginkan seperti itu, tapi kemudian hilang. Dan tidak hanya hilang seperti itu saja, tetapi dengan cara yang sangat misterius, membuat kami itu sangat berduka. Kami tidak bisa membayangkan bahwa anak kami meninggal dengan cara yang seperti itu. Apa dosa anak saya seperti itu? Apa dosa kami? Tapi untunglah kami kemudian bisa bahwa segala sesuatu ada yang maha pengatur, dan suatu saat akan ada suatu hal kebenaran yang muncul. Kami merasa bahwa ada banyak hal di mana kami tidak perjuangkan, tetapi kami mendapatkan hal kebaikan. Sekarang sedang kami diuji bahwa ada sesuatu yang kami merasa tidak melakukan hal yang buruk, tetapi kemudian ada hal buruk yang terjadi pada keluarga kami. Itulah mengapa kemudian kami keep silent. Kita mencoba tetap diam, kemudian merenung-renung untuk itu, sampai kami selalu rutin, saya menemani istri saya, kami bergantian. Kadang-kadang dia yang tegar, saya yang terpuruk. Kadang-kadang dia yang terpuruk, saya pas tegar, atau pas terpuruk bareng juga. Itulah yang kami lakukan itu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Jadi Daru adalah bagi saya adalah anak yang saya sayangi, dan dia sayang kepada kedua orang tuanya, mom and dad. Jadi cucu saya memanggil saya eyang dad, memanggil istri saya eyang mom. Jadi itu adalah suatu keluarga yang saya merasa sangat membahagiakan bagi saya dan istri saya. Tapi tiba-tiba itu kami terhempas, dan harus dengan cara yang seperti itu. Dan
dengan adanya media sosial seperti itu, kemudian saya tidak bisa membedakan dia bercerita berdasarkan fakta atau imajinasinya, ataukah ada suatu tujuan tertentu atau hanya iseng saja, kami tidak tahu. Tapi itu sungguh menyakitkan, sungguh menyakitkan. Ada hal yang kemudian seolah-olah kami disudutkan hal-hal yang negatif untuk itu. Padahal saya kebetulan bekerja, saya dulu pada waktu menjadi dosen, dan saya juga menjadi staf dan pernah menjadi kepala besar di lingkungan hidup. Ketemu banyak profesi di situ. Saya terlalu sombong barangkali. Profesi saya itu adalah paling minimum risiko. Risiko jadi dosen itu apa? Nggak ada. Kalau dia salah ngomong di depan kelas, sorry ya minggu kemarin salah, ini saya koreksi, beres. Tapi teman-teman saya yang ada di birokrasi, salah ngomong, dia akan jadi masalah. Gitu. Jadi hidup saya memang tidak begitu tense, tapi pada akhir ini ternyata harus menerima tekanan yang sangat berat. Itu Bapak Ibu sekalian, apa yang bisa ceritakan tentang anak saya. Dia adalah pribadi yang mandiri, meskipun anak tunggal, dia tidak pernah takut terhadap gelap, berjalan sendiri, atau kemudian dia harus berjuang sendiri. Dia juga bertanggung jawab terhadap kehidupannya dan kehidupan keluarganya, kehidupan bapak ibunya. Dia selalu dengan ibunya sakit, selalu malam, how are you mom? Dia selalu setiap malam dia akan menanyakan kondisi ibunya. Itulah yang bisa saya sampaikan, dan saya kemudian juga senang ternyata Daru juga bisa berinteraksi dengan teman-teman yang lebih baik. Karena saya dulu terbiasa dengan contoh saya kuliah di Kanada, biasanya diundang oleh dosen, mahasiswa kumpul di rumah, kami juga seperti itu. Maka kemudian pada waktu Daru kuliah juga teman-temannya saya tahu semua. Sekarang ada yang jadi ketua departemen HI di sini dan sebagainya, semua menjadi anak-anak kami di situ. Dan dia juga menjadi kebanggaan bagi alumninya, angkatannya, bahwa dia hanya beberapa saja yang bisa masuk ke Kemenlu. Jadi itu ada anak yang membanggakan kepada kami. Dia tidak pernah punya masalah dengan siapapun, baik itu kepada orang tuanya, kepada saudaranya, kepada teman-teman. Semua akan mengatakan bahwa dia adalah pribadi. Begitu. Baik, terima kasih Pak Subaryono yang sudah menceritakan tentang almarhum, dan yang membuat kami prihatin bahwa almarhum sudah mempersiapkan sedemikian rupa kepindahan ke Finlandia, bahkan sudah mengurus paspor bagi istrinya, bagi anak-anaknya, bagi orang tuanya, bagi mertuanya, bahkan sudah membeli tiket untuk berangkat ke Finlandia. Dan menurut citra keluarga, semalam kami bertemu dengan keluarga dari almarhum Daru, mereka semua dalam keadaan happy atau bahagia. Bahkan Daru sendiri pun dalam keadaan happy, sehingga persiapan-persiapan itu untuk menuju Finlandia sudah sedemikian komplitnya. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kami, ketika terjadi peristiwa misteri meninggalnya almarhum, ada pernyataan-pernyataan yang sungguh menyudutkan almarhum. Bahkan dibilang depresi, bunuh diri. Bagaimana seorang yang dalam keadaan happy mendapat promosi jabatan, yang sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk anak-anaknya sekolah di Finlandia, untuk istrinya dibawa, mertuanya dibawa, orang tuanya dibawa, masa dia
meninggalkan semua hal yang dia sudah persiapkan dengan bunuh diri. Semua tidak logis, tidak masuk dalam logika akal sehat atau logika yang waras. Itu pertama. Yang kedua, anak-anak almarhum itu masih kecil-kecil. Satu usia, satu kelas 5 SD, satu kelas 1 SMP, kelas 2 SMP. Dan mereka sangat berharap mendapat pendidikan yang baik di Finlandia. Dan sudah dipersiapkan oleh ayahanda almarhum. Nah, inilah menjadi misteri bagi kita semua. Dan kemudian berdasarkan hal-hal itu, keluarga menghubungi saya, menghubungi Mas Dwi Wibranto untuk kami bersedia menjadi penasihat hukum mereka untuk membantu pihak keluarga mencari tahu, mengungkap misteri meninggalnya almarhum itu seperti apa sebenarnya. Dan kami bersedia untuk itu. Kami sepakat, kami akan bekerja sama dengan pihak kepolisian, penyelidik, dan segala informasi sekecil apapun kami akan sharing informasi dengan pihak penyelidik. Bahkan perlu kami sampaikan bahwa pihak keluarga sudah memberikan berbagai macam informasi dan bukti yang ada pada mereka, baik kepada pihak penyelidik, Kompolnas, Komnas HAM, semua sudah diberikan oleh pihak keluarga, dari keterangan sampai apapun yang mereka ketahui dan mereka dapatkan. Tapi itu tidak dipertimbangkan sebagai suatu fakta bukti tentang pengungkapan misteri meninggalnya almarhum. Ini yang sangat kami sayangkan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, ketika kami ditunjuk menjadi penasihat hukumnya, kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa turut serta bersama keluarga untuk mengungkap misteri dari meninggalnya almarhum. Kenapa saya selalu mengatakan misteri? Karena ini betul-betul masih belum jelas sebab akibat meninggalnya almarhum. Makanya kami sampaikan ini merupakan satu misteri. Saya kira itu dari saya, dan untuk selanjutnya nanti rekan Dwi Wibranto akan mengemukakan beberapa hal, baik itu secara kuasa hukum, secara administratif, maupun beberapa hal kronologi yang sudah kami dapatkan dari pihak keluarga. Selanjutnya saya serahkan ke Mas Dwi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan para media dan pers, kami berdua, Pak Nikolai dan saya, Mili Prianto, baru tadi malam kami mendapat surat kuasa dari istrinya yang bernama Meta Ayu Puspitantri. Kami berdua, bisa saya tunjukkan. Ini kuasa yang diberikan kepada kami berdua sebagai penasehat hukum baik, jadi sebagai penasihat hukum terkait laporan polisi terhadap meninggalnya almarhum untuk mengungkapkan misteri kematian Arya Daru Pangayilan. Jadi ini satu hal yang bisa kami sebutkan. Lalu yang kedua adalah saya akan mencoba mengemukakan beberapa hal terkait dengan kronologi yang keluarga dapatkan. Tapi ini hanya sementara, nanti kami akan sampaikan secara mendetil untuk minta perlindungan hukum kepada negara, dalam hal ini Presiden, lalu Panglima TNI, Kapolri, dan
Menteri Luar Negeri. Yang pertama adalah sejak Senin tanggal 7 Juli 2015 pukul 21.20 Pita tidak dapat menghubungi suaminya Daru karena WA-nya tidak aktif dan hanya centang satu. Yang kedua, Pita menghubungi nomor HP penjaga kos Siswanto setelah Pita sudah tidak bisa menghubungi Daru, yaitu pada Senin tanggal 7 Juli 2025 pukul 22.23 dan 22.25. Namun pada saat itu nomor Siswanto tidak bisa menerima chat atau telepon WhatsApp. Yang ketiga, pada dini hari tanggal 8 Juli 2025 sekitar pukul 00.14 Pita berinisiatif menelpon Polsek Menteng 7 kali. Nomornya 021 319 26390. Tadi pagi saya juga coba cek, nomornya masih ada. Nomor itu memang nomor Polsek Menteng, tapi tidak ada respon. Jadi 7 kali istrinya almarhum menghubungi Polsek Menteng. Kemudian yang keempat, pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2025 sekitar pukul 00.30 Pita kembali menghubungi Siswanto dengan menelepon langsung ke nomor HP-nya dan ternyata bisa diangkat. Lalu Pita menjelaskan kepada Siswanto untuk meminta bantuan untuk mengecek kamar Daru. Yang kelima, sekitar pukul 05.00 Pita kembali menghubungi Siswanto untuk mengecek kembali kamar Daru. Dan saat itu, kata Siswanto, kondisi kamar Daru masih gelap dan Siswanto menyarankan nanti saja dicek kembali pada saat Daru akan berangkat kerja, yaitu antara pukul 07.00 07.30. Yang keenam, dan sekitar pukul 06.00 Pita kembali meminta tolong Siswanto untuk mengecek kamar Daru. Lalu Siswanto mengirim pesan kepada saksi bahwa bahwa nanti pada saksi itu Pak Siswanto, bahwa nanti pukul 07.30 dicek karena nomor HP Daru ketika dihubungi Siswanto saat ini tidak aktif. Sehingga akhirnya pada pukul 07.30 Siswanto akhir mengecek kamar Daru dan diketahui Daru sudah meninggal dunia di kamar kos nomor 105 Guest House Gondang Dia, Jalan Gondang Dia Kecil nomor 22, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Ada keterangan tambahan. Biasanya Daru selalu menghubungi Pita apabila Daru sudah pulang kerja ataupun pulang telat. Selambat-lambatnya biasanya sekitar pukul 19.30. Namun pada malam tanggal 7 Juli 2025 sekitar jam 20.00 Daru tidak memberi kabar ke Pita. Pada tanggal 7 Juli 2025 sekitar pukul 20.40 Daru sempat mengirim foto tentang keberadaan antrian taksi di Mall Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Setelah itu HP Daru tidak aktif. Yang ketiga, tidak ada permasalahan dalam rumah tangga yang sedang kami hadapi antara Daru dan Pita sebagai suami istri, dan tidak ada juga permasalahan dengan orang lain. Yang keempat, Pita mengetahui Daru sedang sakit kolesterol sejak sekitar 4-5 tahun ini. Yang kelima, adanya sakit kista ginjal pada Daru baru diketahui tanggal 3 Juli 2025 setelah dilakukan medical check up. Yang keenam, adanya sakit GERD Daru sejak 2 tahun yang lalu. Yang ketujuh, dari semua sakit tersebut Daru selalu mengeluh kepada Pita tentang kesehatannya tersebut. Karena dampak dari sakit tersebut Daru sering kelelahan pada saat kerja dan juga pada hubungan intim suami istri. Permohonan,
pihak kepolisian dapat memperhatikan semua rekaman CCTV yang diambil tanggal 20 di 20 titik. Yang kedua, permintaan salinan hasil otopsi lengkap. Yang ketiga, meminta presentasi gelar perkara lengkap yang dilakukan waktu itu pada tanggal 28 Juli 2005 dari kepolisian. Itu saja dari permohonan istrinya. Kami masih akan berkoordinasi lagi dengan para pihak yang terkait untuk mengungkapkan misteri kematian almarhum Arya Daru Pangayuhan. Itu saja, Mas. Jadi itu beberapa hal, dan ada satu tambahan. Kami baru mendapatkan informasi dari istrinya, dari keluarganya, bahwa beberapa waktu yang lalu Instagram dari almarhum saat ini on, padahal dikatakan HP-nya hilang. Dan salah satu fakta lainnya adalah istri atau keluarga dari almarhum itu mencoba lagi mengirimkan pesan singkat lewat WhatsApp, dan itu centang 2. Berarti kan on kalau centang 2. Nah, ini menjadi misteri juga. Dikatakan HP-nya hilang. Tapi kok bisa ada on di Instagram dan centang 2? Nah, inilah hal-hal ini, salah satu beberapa hal yang perlu kita dalami bersama dengan penyelidik. Dan ada beberapa hal lain lagi yang kami akan minta konfirmasi itu kepada pihak penyelidik. Kami selaku penasihat hukum, kami juga merupakan bagian dari penegak hukum yang akan meminta konfirmasi secara jelas dari pihak penyelidik, dan kami akan meminta agar kasus ini, bukan kasus misteri ini, dapat diungkap lagi secara terang-benderang tanpa ada tendensi apapun dan kepada siapapun, tetapi harus diungkap secara terang-benderang. Dan khususnya kami akan meminta kepada Mabes Polri untuk mengambil alih kasus ini, supaya Mabes Polri bisa lebih komprehensif dalam mengungkap misteri dari meninggalnya almarhum ini, sehingga ada kepastian hukum bagi keluarga, ada pemenuhan hak asasi manusia bagi keluarga dan bagi almarhum, dan ada pemenuhan kemanusiaan bagi almarhum dan keluarga almarhum. Untuk itu, mari kita mencoba lagi untuk bisa bersama-sama dengan berbagai informasi yang kami dapatkan untuk membuka misteri meninggalnya almarhum ini secara terang-benderang, sehingga tidak timbul tanda tanya apapun. Karena apa? Suatu ketika anak-anak almarhum yang saat ini masih kecil-kecil, mereka akan bertanya, di mana bapaknya? Kemana bapaknya? Apa yang terjadi kepada bapaknya? Dan pada kesempatan ini saya mengetuk hati para penegak hukum maupun pengambil kebijakan yang ada. Bagaimana kalau itu terjadi pada anakmu, pada adikmu, pada saudaramu? Kalau itu terjadi, apa yang kamu lakukan? Saya bicara selaku seorang yang sangat konsen pada masalah hukum dan hak asasi manusia. Saya minta dengan hormat kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini penyelidik kepolisian, untuk mau terbuka dengan berbagai data, fakta yang ada. Tidak boleh ada satupun yang ditutup-tutupi. Ini sudah era transparansi.
Saya kira itu. Dan nanti ada permintaan terakhir dari ayahanda almarhum yang akan disampaikan langsung oleh ayahanda almarhum. Saya minta dengan hormat kepada rekan-rekan media yang betul-betul concern terhadap masalah ini, tolonglah ikut menyuarakan ini demi kebenaran dan keadilan, demi kemanusiaan. Kami tidak ada tendensi apa-apa selain masalah kemanusiaan untuk menegakkan hukum, kebenaran, dan keadilan. Silakan Pak Subaryono kalau ada yang mau disampaikan kembali. Terima kasih. Kami orang tua Arya dari Pangayunan, dan saya sudah purna 7 tahun karena saya pensiun tahun usia 60 dan sekarang sudah 71. Fisik semakin rentan, ingatan juga sudah tidak setajam dulu, bicara pun tidak selancar dulu waktu masih aktif di sini. Hingga kemudian kami merasakan bahwa kami pada posisi yang sangat lemah dan menghadapi situasi yang sangat sulit. Dan ini adalah menyangkut saya sebagai ASN, anak saya sebagai ASN, maka kami mohon kepada pimpinan negara ini, kami mohon kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, yang terhormat Bapak Prabowo Subianto, kami mohon dengan rendah hati dan kami mohon seterus-terusnya, kami mohon Bapak bisa menginstruksikan, bisa menyampaikan kepada Kapolri, kepada Panglima TNI, kepada Menteri Luar Negeri, agar supaya segera bisa menjelaskan kepada kami tentang misteri yang terjadi pada anak kami. Sementara ini kami betul-betul tidak berdaya karena informasi beredar sangat bervariasi, sehingga kami tidak tahu apa. Yang tahu saya adalah bahwa dari di mata kami, di sepengetahuan kami adalah yang saya sampaikan tadi, dia pribadi yang mandiri, yang bertanggung jawab dengan keluarga, dengan orang tuanya, dengan masyarakat, dan tentu saja dengan tempat dia bekerja. Jadi kami mohon kepada Bapak Presiden untuk segera bisa menginstruksikan kepada bapak-bapak yang kami sebut tadi, Kapolri terutama yang menangani masalah-masalah ini, kemudian Panglima TNI, kemudian Menteri Luar Negeri di mana almarhum bekerja. Semoga misteri ini segera terungkap dan Daru dan keluarga mendapatkan keadilan apa yang terjadi yang saat sekarang ini masih menjadi misteri. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikut mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan media. Silakan, kami batasi 3 orang dulu ya. Silakan, dari mana? Metro TV, Pak. Metro TV, siapa? Pak Mas Agus dari Metro TV. Ya, apa yang ditanya? Terkait dengan rilis dari Polda yang ada mendekati kesimpulan bahwa almarhum meninggal bukan ada, tidak ada tindakan pidana, akan ada gugatan hukum dari pihak kepolisian. Oke. Apa ini masih sementara, apa masih bisa dilanjutkan? Lalu sebenarnya apa yang menguatkan dari pihak keluarga almarhum bahwa mendapat promosi jabatan yang prestis di luar negeri, kok bisa-bisanya di dalamnya ya mendapat fitnah ke arah bunuh diri, ini gimana Pak katanya? Terima kasih. Ya, lagi siapa? Bisa dari Kompas. Kompas, ya. Mungkin tadi kan sempat disebutkan kalau Instagram dan WhatsApp ini sempat aktif ya. Itu kapan aktifnya dan selama aktif itu dihubungi ada perubahan di akun 2 akun tersebut. Jadi beberapa ya itu aja ya. Ayo lagi, silakan.
Aji dari Detik.com Pak, izin juga Pak tadi mention soal Panglima TNI, mungkin ada pesan khusus ke Panglima TNI, apakah ada kaitannya dengan institusi TNI itu Pak? Terima kasih. Oke, ada lagi? Udah Ya, 3. saya kira 3 ya cukup. 3 ya. dulu. Oke, pertama dari Petro. Tadi apa? Rilis dari polisi, terus apa kita melakukan tindakan hukum Oh, iya. terhadap divisi tersebut? Jadi dengan rilis dari polisi tentang peristiwa kematian almarhum, ini masih menjadi tanda tanya besar. Dan ini masih dalam proses penyelidikan. Dan penyelidikan itu belum ditutup, masih terbuka penyelidikan itu. Bahkan statement dari pihak Polda Metro Jaya, apabila ada informasi-informasi dari masyarakat, mereka akan menerima informasi itu untuk diolah sebagai bukti-bukti baru.